Oke, selamat datang di acara Rantau and Realita. Hari ini kita akan membahas seputar kehidupan perantauan para Artis ibu kota. artis ibu kota dan kehidupan realitanya sebenarnya sih gimana sih itu setelah udah sampai di kota perantauan. Bro, kali ini kita kedatangan kawan kita nih. Siapa? Kawan kita dari Medan. Kawan sekolah nggak bro? Pernah kawan satu sekolah nggak? Gak pernah. Gak pernah. Ini kawan kita dari Medan. Konten kreator dan juga dulunya terkenal rapper. Sampai sekarang rapper ya. Wah, dulu ya. Sampai sekarang rapper ya. Sampai sekarang. Namanya siapa bro? Please welcome. Please welcome Yosua Hari Sinaga alias Lilio Indonesia. Nama asli ya. Iya, maksudnya kan perkenalan, orang juga tahu kan. Lilio. Oke. Lilio Indonesia pasti orang-orang Medan tahu lah siapa. Tahu, ya. Lilio Indonesia kan. Nah, bro. Mungkin nggak tahu. Oke. Oke, jadi Lilio. Aku biasanya manggil le. Aku mana? aku biasanya manggil Yu. Karena kan biasa kan Yu. Rapper kan gitu. Yu. Oke, hari ini yuk kita ngundang buat ini sih bahas-bahas kehidupan seputar ya awal mula karir lah. Yes. Awal mula karir katanya kan sekarang kan ya pesona ini sekarang kan sudah melejit juga ini kan. Asik. Terbang ya, terbang. Ganti kali. Pengen mau tahu juga, kita kan pengen belajar juga kan gimana untuk survive di ibu kota, perjalanannya. Konten kreator ya kan. Benar. Gitu. Benar ya. Jadi pengen mau nanya nih sebelum ini ya ke dalamnya. Awal mulanya coba untuk ngerantau itu kapan? Awal mula aku ngerantau itu setamatnya SMA lah. Untuk kuliah kan. 2012. 2012 kita lulus karena terus Ke aku ke Jogja. Jogja. Jogja siapa yang dulu sempat Jogja tahu ya? Le? Aku sempat Jogja dulu Iya, ya. kita sempat ketemu di gereja ya. Iya, sempat. Nakuan kan. Enak kali beda. Ya udah. Awalnya aku merantau itu ke Jogja. Cuman yang kayak tadi kau bilang pas di opening, aku selamatnya bukan karena aku di Jakarta. Tolong digarisbawahi, Jakarta nggak selamanya bikin kita selamat. Ya oke lah ya. Kita kan nggak tahu makanya kan cari tahu nih. Tahu nih. Ya maksudnya Kenapa? orang-orang jadinya nanti kan banyak yang kayak salah apa ya? Oh, iya, teredukasi, iya, terinfluence, akhirnya nggak donasi ke Jakarta. Padahal nggak selamanya nggak donasi ke Jakarta Berhasil. berhasil demi Iya. keselamatan hidup kan. Benar. Kalau udah selamat dulu baru ke Jakarta itu lebih baik. Ya, Tapi awalnya dulu Jogja lah ya. Kuliah, Awalnya karena kuliah. Karena kuliah. Karena kuliah. Padahal Padahal dulu le, kalau di Medan itu waktu SMA cukup terkenal lah. yes. Cukup terkenal lah. Aku pun. Iya enggak, menang-menang ini bro. Aku kan cukup ngikutin lah sebagai di dunia pertamanya dia rapper. Iya kan, bener nggak? Pertamanya rapper kan. Kau kan banyak menang-menang kompetisi kan Ya, juga. rap kompetisi. Kenapa kau berpikir ngerantau lah aku? Oh sebenarnya kalau merantau bukan karena aku menang-menang rap kompetisi lah, cuman karena aku mau seni, maksudnya kuliah seni. Gitu. Di Medan kan nggak ada. Iya, minim, nggak ada pun. Ada, aku Unimed kan, Unimed. Atau USU Etno, itu pun Etno dia etnik Itu dia. kan musik. Iya Dan benar. kalau misalnya yang dalam mindset kita kemarin kan dulu yang keluar dari Unimed adalah jadi guru, jadi dosen kan? Iya, benar. Nah, aku mau jadi seniman. Jadi guru. Jadi gitu. guru ya. Ya. Benar. Jadi setelah udah memikirkan untuk inilah berarti keputusan untuk kerantau itu bukan karena ini ya, bukan karena memang musik. Bukan. Karena memang demi ilmu seninya sebenarnya. Ilmu seni. Bukan cuma musik kan. Oh, cuman kan kadang kan kita kan mikir juga gini kan, kayak, pasarku kok dapat kok di Medan kayak gitu. Iya. Aku masih banyak menang kompetisi kok kayak gitu. Oke. Ya tapi kan setidaknya kalau misalnya kau engage bagus-bagus ataupun kau tinggal apa kasih perubahan dikit lah yang buat teman-teman yang Bumbu lah ya. iya bumbu maksudnya kan yang teman-teman yang lain juga kan banyak juga kan bukan cuma Ya. kau juga kan yang Ya. main kan Ya. padahal di situ tahun 2000
pas begitu kalian itu mulai hip hop itu termasuk 78, 19, 10, 11, 12 lah. Itu era kemasan tuh ya. Golden era hip hop Medan. Medan lah. Iya. Golden era hip hop Medan. Iya. Masa keemasan hip hop Medan. Oh. apa sih apa dulu kan ada dulu kan komunitas kalian tuh One Voice. One Voice. Iya menang-menang orang ini bro. Iya. Nah, Rokok lah dulu boleh nggak? Rokok bisa. kalau bahas One Voice ini kayaknya agak-agak apa gitu ya. Agak sensitif nih. Agak sensitif. Jadi setelah awalnya gabung di One Voice lah gitu kan. Nah, tim-tim yang lain itu pada kemana semua tuh? Maksudnya awalnya bergabung di One Voice, tim-tim yang lain pada kemana maksudnya apa? Kan udah gabung nih One Voice, udah sering buat kompetisi dan menang event juga kayak gitu kan. Kalau misalnya, nah kenapa bisa bubar? Padahal kan ya termasuk kan One Voice ini kan termasuk yang cukup dikenal juga kan di Medan kan. Jadi gini, ya standar Gitu. kita orang Medan lah gitu kan. Apa nih? Semuanya pengen jadi kepala. Oh ya, apalagi banyak tuh rame tuh. Iya, terus awal-awal kan memang kita lebih mentingin komunitas atau kebersamaan. Ya sama lah kayak Kansas bubar juga. Enggak lah, kan semua Jangan, bubar. jangan bubar. Jadi kami juga ada juga buat komunitas dulu sama Lilio. Namanya Satu Kansas. komunitas. Satu komunitas. Jadi kami kenal itu sama Lilio itu satu komunitas. Namanya Kansas. Ya intermezzo itu. Jadi ya namanya musik kita nggak bisa hindarin itu dari ego entertain ya. Musik sih musik gitu. Cuman kan ada ego entertain yang kita masing-masing individu mikir, wah aku udah cukup. Iya. Iya, aku udah jago gitu. Kayak aku udah cukup di komunitas ini. Atau juga komunitas ini kayaknya nggak ada yang lebih pintar dari aku gitu. Oh. Iya Medan kali situ. Iya kan? Medan kali. Kan? Maksudnya aku yakin Medan kali gitu. Memang aku yakin bukan cuma aku yang mikir kayak gitu. Pasti ada beberapa, cuman sayangnya cuma aku yang berani bersuara kayaknya. Oh ada bersuara lah di situ. Iya, jadi kayak Ke tim ke kawan-kawan kayak gitu. kayaknya aku nggak butuh komunitas ini lagi gitu. Ya kan? Karena kita harus move lebih lagi. Tapi di luar kau cabut ke Jogja sebab kuliah atau keluar itu? Di luar aku keluar. Oh kak. Bahkan aku kayaknya udah keluar sebelum mau tamat SMA kayaknya aku udah keluar dari One Voice. Oh. Udah keluar dari One Voice karena ada satu atau dua masalah yang salah satunya karena pemikiran itu tadi kayaknya aku udah cukup di komunitas ini. tapi sempat juga kan ada lagu lain kan sama-sama kan. Adalah pasti. Adalah. Teman Nah, komunitas. Nah mau nanya nanya lagu gitu. Itu udah masuk label nggak itu dulu? Enggak lah, dulu mana ada label. Belum ya? Masih sebatas komunitas, rekaman studio, lagunya punya sendiri, Gila. jualan sendiri, udah. Jadi belum ada penghasilan lah gitu ya. Kalau dulu penghasilan ya satu dari manggung lah, Dari manggung aja ya. dari off air lah. Kalau kan nggak ada dulu Spotify. Kompetisi gitu kan? Ya kompetisi ataupun orang datang ke studio beli lagu gitu. Atau dulu banyak minta, bang bikinin aku chorus lah, referen, tau kan referen? Iya. Nah itu dia mereka bayar. Wih. Mereka bayar, udah duduk aja studio, nanti orang bikin lagu bingung misalnya referennya kayak mana. Oh itu di depan ada si Lilio, tanya dia tapi bayar gitu. Jadi ini nggak nanya agak apa kan dulu. Zaman pas itu SMA ya. Ya itu SMA. Nah zaman SMA kau ikut manggung, buat lagu, buat chorus gitu kan. Nah terus jual beat juga kan. Jual beat ya. Nah jual beat. Nah itu berapa lah penghasilan dulu? Zaman SMA kan pasti kan udah ada penghasilan Pas lah. SMA ya, pas SMA. Cair berapa tuh? Cair berapa? Oh cair lah, misalnya makanya dulu kan masih zaman DD ya, BlackBerry. Iya, Nah, itu iya, kurasa setiap minggu kayaknya ganti BB. Ini serius ini nggak bohong ini. Pernah ada katanya dengernya. Banyak juga gila kan BB zaman itu juga. Banyak juga. Tahun-tahun 2009 memang banyak kali kehilangan baby. 2009 Karena 2008. gini, kalau kalian lihat ya, dulu kan sebelum ada YouTube, ada lah YouTube, tapi sebelum naik-naiknya YouTube dan platform lain, dulu ada namanya Reverb Nation. Record Nation ini aku penikmat itu aku Reverb penikmat itu. Nation. Nah kalau kalian lihat di Reverb Nation itu, kalian tulis namaku, pasti banyak hal yang featuring aku. Nah penghasilanku dari situ. Oh di situ udah berpenghasilan itu ya Record Nation itu ya? Bukan, orang featuring kan bayar. Oh iya. Makanya aku bilang dia ini bro termasuk masa jaya-jaya dia cabut. Iya. Lagi masa jaya-jaya kau cabut kan? Kuliah. Tapi itu Mungkin emang bisa planmu jadi yuk. gitu. Ya, memang planku karena aku nggak mau kuliah yang basic, Le. Maksudnya, wah
teori lagi lah, apalagi awak udah sekolah di tempat yang gila belajar gitu kan, udah capek lah, capek teori. Jadi mikir apa ya kuliah nggak ini tapi masih sejiwa sama aku ya kuliah seni supaya praktek terus kan. Aku malas apa? Malas menulis gitu. Sampai Jogja tetap nge-rap. Oh, tetap lah ke Jogja. Karena kan kita tahu komunitas hip hop di Jogja itu besar. Besar juga ya. Besar, bahkan lebih besar kan daripada di Medan gitu. Kita tahu terus peluang untuk cari nama juga ya, mindset lah. Kalau misalnya kita keluar dari Medan terus kita masih bermusik, dipikir orang udah artis kan gitu ya. Iya. Padahal enggak. Tapi di Jogja manggung juga kan? Jogja manggung. Sekali manggung tuh berapa biasa tuh? Dulu Tarifnya tuh ya? paling 1 juta gitu. Sekali manggung. Sekali manggung Itu- itu 3 lagu. Bawa 3 lagu ya tuh ya? 3 lagu. Di Medan? Banding Medan sama Jogja? Banding Medan sama Jogja lah. Oh, Lebih mahal, iya. Karena yang bikin event lebih gede. Tapi makin kesini, aku mikir, entah siapapun dari antara dua ini, contohnya yang pembuat eventnya lebih gede, kita kan nggak tahu. Iya. Cuman sayangnya, kalau menurutku sayangnya IO di Medan itu mematikan musisi. Kenapa? Karena ini mereka potong atas. Dipotong. Betul. Jadi pokle itu guys Dipotong. istilah Medan itu pokle, tapi kalau di sini tuh potong atas. Nah, potong apa Iya. sih namanya? Ya lah potong atas lah, maksudnya Korupsi lah. Korupsi. yang harusnya kita budget untuk Pokle ya. West Westar tuh misalnya 5.000 gitu, 5 ya, juta. 5.000, kita cuma dibayar 1 juta gitu ya, dipotong atas kan berarti sama mereka. Iya. Pernah lagi aku menang kompetisi nih, ini menangnya besar Medan. di Medan masih sekolah aku tuh kalau nggak salah. Jadi gara-gara mau ngambil hadiah itu kan disuruh ke kantor IO-nya. Gara-gara itu aku rela nggak sekolah 3 hari untuk ngejar si yang megang uang di kantor IO itu. Akhirnya di hari ketiga atau di hari kedua aku baru dapat uangnya. Bayangkan lah, Dibayar full tuh. dibayar full. Oh, nggak kena potong ya. Nggak kena potong karena memang real di situ. Ya nggak tahu lah ya. Cuman real memang di pamflet pemenang kan sih gitu ya, segitu memang aku dapat. Nggak tahu lah diputarnya. Cuman 2 atau 3 hari gitulah aku baru dapat. Kan aneh. Masa orang bikin event nggak siap megang Iyalah. uangnya dia? Dulu tuh berarti bro. Diputar dulu. Di Jogja berapa lama itu? Yuk. Aku di Jogja total kayak 7,5 tahun. Nggak? Waduh. Iya, 7,5 tahun. 2012 sampai 2019. Iyalah, 7,5 tahun. Ya, karena memang aku kuliah 7 tahun. Seni boy. Mana bisa? Udah lama memang ya. 5 tahun seni, gila. Ngapain nggak bergaul itu? Jadi setelah memutuskan dari Jogja, mulailah berangkat ke mengadu nasib. Enggak. Kembangkan. Iya, tapi aku masih stay di Jogja karena dapat pasar, dapat teman-teman juga, terus dapat rekan kerja juga. Yang kebetulan aku di Jogja kemarin kan ada klinik kecantikan. Gitu. Jadi aku jalan-jalan sampai lah akhirnya COVID lah yang bikin aku pertama kali balik pulang untuk benar-benar stay di Medan. Karena COVID ya. Karena Ya COVID. memang mati sih, itu semua musisi mati semua tuh. Ya, Iya. Tapi di situ juga munculnya orang aktif jadi konten kreator kan? Aktif. Ya, Nah, karena orang di rumah kan buka-buka HP jadinya kan. Iya. Nontonin segala hal. pas begitu ada COVID lah, di situ lah baru muncul orang benar-benar mana yang kreatif, mana yang benar-benar tolol, kayak gitu lah. Bandit Medan kreatif nggak? Itu nggak tahu. Kreatif lah. Iya kreatif lah. Itu kan muncul waktu COVID juga. Iya. Oke, itu Iya, kan kreatif kan. Iya. Memanfaatkan peluang kan. Uang. Oh, ya walaupun ya ujung-ujungnya memang Nggak konsisten aja. nggak bro. konsisten Iya. gitu. Tapi memang parah sih zaman-zaman COVID itu memang ya semua berdampak, salah satunya ya aku pun kan itu kan nganggur kayak gitu kan. Ya kita lah nganggur. Zaman-zaman masih apalah. Masih minta-minta duit lah. Dulu soalnya aku pulang karena memang jadi ceritanya di Jogja itu nggak di akhir-akhir lah yang bikin aku salah satu yang selamat ya. Aku ketemu sama ibu-ibu, namanya Bu Siska gitu. Nah dia itu orang kaya, Ya. dia punya pabrik lah, dia punya pabrik fumigasi kan. Terus Itu apa? fumigasi itu kayak
kuman-kuman Iya, penyemprot iya, itu. penyemprot menghilang Bakteri itu. kayu kalau misalnya diimpor Iya, diimpor iya, ke Indonesia supaya nggak berbakteri atau apa segala macam. Disemprot fumigasi. Fumigasi lagi. Nah, dia punya klinik kecantikan. Nah, terus ketemu sama aku. Dia nyari orang yang bisa naikkan klinik kecantikan itu dari segi digital. Dan ketemu sama aku. Aku bilang, aku nggak mau kerja kantoran. Aku bilang. Tapi aku bantu. Misalnya desain, video, apa segala macam gitu. Nah, seminggu berjalannya, tiba-tiba dia ngajak aku ketemu. Seminggu berjalan, dia ngajak aku ketemu. Terus dia bilang gini, dia manggil aku Om, karena anak-anaknya manggil aku Om kan. Om Leo katanya. Kan selama seminggu kita rapat, kayaknya anak-anak, karyawan dia, lebih ngedengerin Om Leo daripada saya. Gimana kalau sahamnya klinik kecantikan ini kepemilikan lah. Saya kasih Om 75%. Buset, Di situ awal 75%. 75%. Nah, nomor itu. Dia orang kaya. Dia baru bikin klinik, tapi langsung 2. Oh, satu untuk Enggak, 1 di Jogja, 1 di Solo. tapi yang Jogja 75% untuk kau. Enggak, dua-dua. Dua-dua. Jadi dua-dua. Kan satu nama. Ya. Nanti tukang laundry. Jadi dua-dua, di situ awalnya. Awal-awalnya bisa nabung gitu-gitu. Awal-awalnya bisa pulang balik ke Medan, Jogja, ke Solo kayak gitu-gitu. Situ awalnya. Tapi emang nggak ngerantau itu ada jumpa-jumpa orang penyelamat gitu memang ya kan? Kalau kerjanya jujur, Roy. Aku pun juga ngerasain. Aku ngerasain. Apa itu? Kemarin kan sempat juga ngerantau tuh kan. Sempat lah memang ke Pekanbaru kan. Maksudnya yang nggak ada saudara lah, teman atau apa kayak gitu kan. Ya. Ketemu sama teman-teman yang maksudnya yang care gitu. Padahal kan aku pendatang ini. Iya. Maksudnya ya baru ketemu tapi nggak tahu selang mungkin orang itu lihat aku kayak orangnya ya kayak benar juga kan, jujur. Ya, oke. Nggak tahu dari sini anak metodis. Ada aja itu bro, feedbacknya, ada aja. Orang itu masalahnya aku dibahas apapun itu segala hal soal masalah kerjaan, ataupun kehidupan ataupun apalah materi juga bahkan mau bantu kayak gitu. Ya. Cuma yang ibu ini kasih ke aku bukan rezeki dari usaha itu doang yang di share-nya ke aku. Nah ternyata dia kan nyanyi lagu rohani. Udah lagu dia aku yang buat, video klip dia aku yang buat. Terus kawan dia juga pemilik Popeye. Kalau kalian tahu Popeye, Popeye ayam. Ya. Cuman bukan yang Popeye yang besar ini ya. Yang kalau di Jogja Popeye ayam swasta ngerti ya? Olive. Sorry. Popeye lagi Olive. Sorry. Nah, salah satu Aku nggak tahu. Aku nggak tahu baru tahu aku. Olive. Ya Olive ada. Aku pikir Aku ingat aku. Ada nah, yang pembeli Olive ini yang kebetulan juga punya punya toko emas, dia juga penyanyi. Bikin lagu rohani, aku juga yang nanganin. Anaknya juga nyanyi, 2 orang. Aku juga yang nanganin gitu. Jadi makin berkumpul lah ini rezeki-rezekinya gitu. Betul-betul dari angel lah di Jogja itu jadi malaikat kau lah di. Iyalah, nggak bisa dihapus dari proses hidupku lah ya orang-orang ini. Gitu. Itu kalau di Jogja itu. Makanya sampai detik ini masih berhubungan aku sama mereka-mereka. Oh, iya, Ya walaupun udah nggak ada cerita soal uang lagi apa segala macam, cuman kan kayaknya mereka ngasih ini semua udah bukan lagi asas bisnis ya, cuma udah ya memang karena kasih sayang aja. kekeluargaan lah ya. Kekeluargaan. Tuh sampailah COVID atau segala macam, bangun potensi kreatif hancur kan? Nggak Ya ada. bangun. Di Jogja kau udah masuk konten kreator, udah jadi konten kreator. Ya kalau konten kreator tuh apa ya, Le, ya? Rencana apa itu ya? Maksudnya Iya, udah jadi YouTuber lah gitu. Iya. Kan? Di Jogja udah mulai. Di Jogja udah lah. Bahkan karena aku udah punya YouTube di saat aku SMA kan. Jadi munculnya kata konten kreator itu sebenarnya kita nggak ngerti ini apa sih gitu. Iya sih, iya. Masa kok cuman ada kamera terus ngobrol-ngobrol kok konten kreator? Ya kan? Masih nggak ngerti. Itulah maksudnya kita nggak usah bilang Tafsirannya beda-beda kita nih ya, benar-benar. bilang aja lah nge-YouTube YouTube. gitu kan. Udah, bahkan aku kan udah waktu SMA udah punya YouTube, udah punya video klip gitu. Sampailah AdSense-nya waktu di 2000, maksudnya tembus AdSense ya. Di 2014 kalau nggak salah aku udah tembus AdSense.
2014 ya. Masuklah surat-surat Google tadi dari gimana, dari Singapura apa dari Malaysia gitu, surat Google AdSense. Kami sampai sekarang nggak dapat. Angin-anginan pula ya. Ya itu memang ya itulah pembelajaran juga sih. Kurang namanya. konsisten ya. Kurang konsisten. Apa nih bro? Lagi bro? Nah sama ini coba maksudnya kayak jelaskan lah kayak apa hal yang buat kau tuh bisa kembali lagi ngehidupin. Kemarin kan sempat mati juga kan pas zaman COVID kan. Malah buat mood. Wah, aku kan enggak lah, aku malah push. Orang Bukan ya, apa-apa. pada kemarin kan makanya kau bangun itu apa potensi kreatif ya. Itu kan demi menambah. Oh itu demi Kalau- menambah. kalau- Padahal kan basicmu kan sebenarnya kan di musik kan, musik. Nah, kenapa bisa lari sampai ke malah buat drama? Konten yang berbeda gitu loh. Konten yang berbeda. Apakah karena memang kau mau mikir, oh di sini ada peluang, oh di sini ada. Iya, karena ada Mau lihat pasarnya sekarang gimana kayak gitu Karena kan. ada peluang. Karena ada peluang. Kalau zaman potensi kreatif itu masih ada dan podcast udah ada, mungkin kita podcast bukan drama. Iya kan? Ya, sih. Lebih gampang bikin podcast Benar. daripada bikin drama. Lebih Kita- Karena Gitu. riset kan. Karena sebelum apa kita riset, oh ini lagi banyak nih pasarnya. kan kemarin belum ada podcast. Jadi karena aku ngelihat peluang, ya udah bangun cabang olahraga lain lah. Cabur lain. Gitu. Sama inilah kayak apa sih maksudnya selama kau berkarir ini lah yo. Hal yang di dalam hatimu ini yang kayak buat selalu was-was gitu. Oh, oke. Paham. Buat was-was kayak gitu kayak ini bakal kayak mana ya. Oke. Kadang kan ada kita kan memang ya pasti ada lah pasti manusia kayak gitu lah semua tiap hari dan kayak gitu kan. Ini kayak mana ya ke depannya ya, ini kayak mana ya kayak gitu. Yang bikin, maksudnya, kok pengen tahu apa yang bikin aku was-was? Iya. Oh, ya kalau dari segi musik, musik kan gak ada matinya pasti. Ya kan? Yang ada matinya itu pasti nama. Benar. Ya kan? Nah, yang bikin aku was-was adalah perkembangan digital itu selain musik ya, kayak podcast apa segala macam, aku udah mikirin podcast pasti akan membosankan suatu hari nanti. Ya kan? Orang udah gak butuh Benar. cerita panjang dari beberapa menit pertama sampai menit ke-40 sejam gitu. Setelah ini apa? Nah, setelah itu apa? Aku takutnya cara berpikirku itu udah lemah karena umur. Sementara aku masih pengen hidup. Itu yang kutakutkan. Ngerti nggak maksudnya? Itu kutakut. Ya kayak orang tua sekarang lah, mereka nggak bisa lagi ngikutin teknologi, mulai dari handphone. Tapi mereka masih bisa tenang karena mereka tidak hidup dari situ kan gitu. Nah kita nantinya pasti nggak tenang karena kita hidup dari situ. Iya. Itu yang aku takutkan. Gitu. Cuman makanya di masa-masa sekarang lah kumpulkan duit supaya nanti bukan aku lagi yang kerja, udah orang yang maksudnya udah generasi baru yang kerja, mereka yang berpikir ya udah kita tinggal ngambil hasilnya aja. Iya kan? Pas kan? Pas lah. Pas. Oh, kamu tanya kenapa aku konsisten? Nah, sama itu pertanyaan itu Ini juga. yang deh. perlu dicontoh dari kau. Kau nggak pernah aku nyerah lah, udahlah. Ya pernah pri ya. Jadi ini guys, temen kita nih yang satu ini salah satu orang, ini jadi aku tuh Salut lah. termasuk yang apalah sekolah dulu tuh di penghasil rapper terbanyak di kota Medan. Iya. Dari Immanuel, Metodis, nah itu kayak Iya. banyak lah kan, Iya, banyak kan. iya, Nah, banyak lah. Dari- Cuman yang kulihat dari si Lilio gitu kan, maksudnya cuman dia mungkin ya menurut aku ya, entah aku yang salah, tapi menurut aku kalau nggak salah, Konsisten salah satu orang yang termasuk konsisten sampai sekarang. sampai sekarang. Satunya. Iya, nggak tahu juga. Kalian kau. Itu klaim kau. Aku nggak bisa. Iya. Aku kan kalau nggak salah kan. Nah, Kami kan nggak terlalu mengikuti. iya, kami nggak mengikuti. Nah, apa yang maksudnya yang buat kau itu kayak, yang nggak buat pudar kayak gitu karena kan padahal kan kau udah tahu kan, sedangkan kau aja bilang kemarin hip hop di Medan udah mati. Ya. Sempat kau bilang kayak gitu kan. Nggak pernah ada lagi event. Keikut arus, udahlah ganti profesi aja lah. Pop lah, dangdut lah kayak gitu kan. Karena kan kau cocok juga dangdut kan. Sebenarnya bukan konsisten. Sebenarnya ini bukan hanya konsisten soal genre musiknya. Cuman ini konsisten ngejalaninnya. Ya kan? Ini yang mau dijelasin bukan konsisten soal genre Iya. musiknya. Ya. Cuman kenapa masih dijalanin? Karena gini, Dot. Aku kan bukan berangkat dari keluarga yang kaya.
Ya kan, keluargaku standar-standar lah, gak Ada tisu. Iya, serius. Jadi orang tuaku gak mampu membiayai omong kosongku, ya kan, gaya hidup dan segala macam gitu. Bahkan di apa, waktu aku kuliah, semester 4 itu orang tuaku udah berhenti ngirim uang karena aku berantem. Semester 4 ya? Semester 4 karena berantem. Tapi setelah balik kan dikirim lagi? Enggak, karena berantem sama bapakku kan, karena kan dari awal dia nggak terima kalau aku tuh kuliah seni, ya mau jadi apa kan gitu. Sedangkan permintaan orang tua mau jadi PNS. Enggak, hukum lah atau arsitek gitu-gitu. Oh, kalau gitu ya. kalau biasanya keluarga Batak kan PNS lah kok Pak. Enggak. Jadi guru lo kok Pak. Ya maksudnya kuliahnya itu biar tujuannya PNS. Ya, Ya. mungkin. Nah, cuman jadi berantem apa segala macam itulah 2000 semester 4 itulah aku awal pertama kali kerja. Nah, kenapa konsisten? Cuman satu intinya, aku nggak mau hidup miskin. Atau nggak mau lagi hidup miskin. Dendam hidup miskin dendam, ya. aku dendam sama sesuatu yang kita pengen tapi kita nggak bisa punya. Aku dendam. Maksudnya dendamnya bukan biasa Dendam aja. positif Cuman- ini. Iya, karena Benar. anjing dulu setiap kali mau bikin baju apa komunitas. Iya komunitas. Apalagi kayak baju kansas lah Iyalah. gitu. Setengah mati tuh ngumpulinnya anjing. Iya. Ya kan? Iya. Itu setengah mati ngumpulin. Bodoh-bodoh orang tua dulu, mak minta lowong buku, mak minta lowong apa, mau les kayak gitu kan, wajib. Tapi diputar dulu bro, biasanya bro. Kalau nggak dapat, iya itulah nambah lagi kan, nambah uang les mak rupanya mak kayak gitu. Gak makan uang sekolah. Iya, Gak gitu. sampai makan uang sekolah. Jadi orang tua aku Sempat. bukan tipe yang mau ngebiayai omong kosong dan gaya hidup kita sebagai anak muda, enggak. Itu kita cukup dikasih uang jajan aja, cuman kalau misalnya kayak rekaman apa segala, capek kali tuh ngumpulinnya. Terus apa mesinnya angkot kan dulu punya Ya. motor pun Revo ya kan. Repo ya benar, repo Iya. merah ya. Iya, punya motor Revo. Dan di saat bosku ada mobil, aku kan satu-satunya anak laki-laki nih. Ya. Kan harusnya aku penggantinya gitu. Iya. Aku, ibaratnya nggak kayak kau lah, aku nggak dikasih pakai mobil keluargaku. Oh, ini satu anak laki-laki satu Iya, aku nggak dikasih biar kau tahu ya. Karena apa? Belajar aja enggak anjing. Belajar. Itu mungkin nanti kayak gini orang tua, maksudnya dia menuntut kayak lebih kau ini dulu lah kayak Ada gitu. hubungannya itu. Kadang ada orang tua Ya, tuh. kau- Ada orang tua kayak maksudnya nggak mau ngasih kemewahan langsung, maksudnya dirasakan dulu ini. Bukan masalah Kan orang tua pada umumnya dulu. Nggak aku minta itu dipakai untuk aku nongkrong. Minimal misalnya kalau dia sakit siapa yang bawa? Iya, benar juga sih. Iya kan? Kalau misalnya ibaratnya bapakku lagi nggak bisa, mama aku mau pergi sementara dia mau pakai mobil, siapa yang driverin? Iya. Itu sampai ke situ toko. Aku aja beli motor di Jogja, Iya. Motor di Jogja. Uangnya nggak dikasih ke aku. Toko dikasih ke siapa? Dikasih ke orang yang baru kenal. Ih, Yang duduk di samping bapakku di pesawat. Biar kau tahu ya. ih, kok Itu bisa? saya gitu. Naik pesawat kan bapakku aku sama. Berarti ada trust issue ini ya. Trust issue. Padahal aku sekolah tamat ya anjing. Berprestasi habis itu. Berprestasi. Iya, kasih piala ke sekolah gitu. Gak tahu Iya, aku nggak iya. ngerti kenapa ya. Jadi Sering main piano juga kok dulu. Kayaknya enggak lah. Aku mikir kayaknya enggak lah, Bro. enggak bro. Di pesawat nih cerita-cerita kan bapakku sama yang di sebelah kata iya anak kita yang ini di Klaten kan Jogja, Klaten Solo kan? Iya, benar. Jadi iya gini. Jadi tukar-tukaran nomor HP dikasih lagi gini. Terus udah semester berapa aku kan harus beli motor karena di Jogja nggak ada Gojek kan pada saat itu. Nggak ada, belum ada. Dan angkot juga nggak ada. Iya, kita Ada aja ojek. Adanya ojek biar kau tahu. Macam mana nih ojek anak kuliah habis lah gitu. Wajib punya motor berarti kan. Iya. Ya udah, kau ambil motornya di tempat bapak itu ya gini, udah dibelinya motor itu uangnya udah kasih sama dia. Kau bayangin lebih percaya sama dia. Tapi kan ditipu kan? Tapi nggak sih, Aku datang, naik bus aku ke Klaten ngambil motor. Berarti memang feeling bosmu. Coba aku di samping bosmu. Minta itu ya sama itu si Dodi itu ya. Ih, mana ada? Nggak ada bosmu ngasih. Enggak, padahal aku enggaknya apa namanya enggak kayak mana-mana kali ya sekolah tamat pindah enggak apa nih IPA apa coba Oh makanya pokoknya memang ya kehidupanmu yang termasuk kelam juga lah yang makanya buat kau jadi konsisten itu. Ya. iya jadi wah kayaknya aku kalau misalnya minta terus Benar. orang lain gitu ya minta terus
nggak bisa gitu loh. Benar. Oke. Berarti emang gak ada momen nyerah yo untuk pindah haluan, pindah profesi. Oh enggak. Ya, karena kan prinsipnya kalau kita tahu di satu cabang itu kita udah ngasilin, tinggal fokus aja. Benar. Kalau pindah-pindah, Warren Buffett pun bangkrut. Tapi kayaknya mungkin kau pun konsisten ini kan gara-gara ini juga kan. Mungkin kan kayak kau bilang tuh dari 2014 kau itu udah dapat penghasilan juga kan dari YouTube cuman kan kan. ada Makanya banyak itu. di luar sana yang udah dapat penghasilan, tapi kok tiba-tiba nggak di YouTube lagi. Kan ada Benar. banyak kayak gitu. Nggak nge-rapper Jadi, lagi. Iya, aku cuma nggak mau aku kelaparan sama ya itulah nggak bisa beli ketika aku lagi pengen gitu. Benar Jadi sih. kalau misalnya ada orang yang melihat gitu kan, ya rumahku nggak besar, rumahku sederhana kali, selayaknya rumah si Malingkar lah, bukan rumah bapakku gitu. Jadi kalau misalnya ada momen-momen kayak gitu ya, jangan kau tengok bapakku, kau tengok aku, gitu. Iya, pas. Misalnya ketika contohnya kayak pas aku mau menikah gitu, pasti antar keluarga kan yang dilihat pasti keluarga kita. Ya cuman kan kau lihat keluarga, kau lihat aku. Iya. Jangan dilihat hanya dari satu sisi aja lah ya. Iya, dan gara-gara itu aku jadi pelit sama keluargaku. Aku jadi pelit karena ya aku nggak dapat apa-apa kan, selain pendidikan juga cuma sampai semester 4 doang kan. Makanya aku nggak ada bantu apa-apa ke kakakku, ke apa, enggak. Aku menutup pintu. Oke yo. Karena mereka tidak pernah sama sekali membantu aku. Gitu. Akhirnya aku, kau, walaupun kita satu keluarga, cuman gara-gara kita saudara doang, selebihnya gak ada yang spesial. Iya benar. Tapi termasuk hebat juga lah. Aku makanya kan bingung, ini kenapa ya nah ini sampai sekarang konsisten terus. Iya. Karena sakit kali miskin tua. Iya memang kok rasakan. Aku pun ngerasa ya. Wow yo. Bayangkan lah, aku zaman iya. Bayangkan nganggur, minta sama orang tua pun kayak kayak terpaksa kayak gitu kan. Orang tua ngasih pun terpaksa kayak gitu. Bukan karena antar kita ke orang tua aja segala macam ya. Karena aku kebetulan hidup di lingkungan rapper. Ya kan? Iya benar tahu Pak. Rapper yang cakepnya tinggi-tinggi. Cakap yang tinggi, Iya. harus ngikuti gaya. Iya, juga kan. banyak kok di YouTube kan rapper yang cakep berak, video klip mobil sewaan atau mobil temennya mewah-mewah, cuman ternyata rumah orang tuanya di pinggir kali gitu. Ada, nggak percaya kau? Kan kalau untuk video nggak masalah. Loh, Rap, Tapi menurut ini rap, bukan rap, ini rap. Rap itu basicnya bukan harus kayak gimana orang sewajarnya musik ya. Cuman rap itu basicnya adalah ceritakan kehidupan. bukan kekritisan berpikir. Kritis berpikir dari mana ketika dia menipu dirinya sendiri? Coba. Rap itu kan lahir karena keresahan. Keresahan antara terhadap pemerintah dulu ya awalnya. Simpelnya kayak gitu. Rap itu kejujuran apa segala macam. dulu ya. Iya. Nah, ketika ada yang terlalu memanipulasi, dia selain membohongi publik, dia membohongi dirinya sendiri. Apa yang rap? Penipu juga lah. Itu beda kalau dia tadi musik yang lain nggak ada aku komplain. Cuman ini rap wah. Ini rap. Jadi inilah apalah yang pengen kau sampaikan lah sama-sama yang menurut kau tuh. Ini kan kau COVID Medan. Ke Jakarta kapan? Rantau lagi ke Jakarta. Maksudnya ke Jakarta untuk menetap apa untuk pulang balik? Ceritakan lah. Ya kalau untuk pulang balik masih ya kemana setelah COVID udah aman segala macam, aku pulang balik Jakarta, Bandung, Jogja masih. Itu masih, cuman tetap masih alat-alat sebenarnya masih di Medan gitu. Nah, sampai akhirnya benar-benar menetap di Jakarta ya 2 tahun yang lalu lah. Kenapa Ya, Jakarta? 2 tahun. Kenapa Jakarta? Keluarga. Bukan. Maksudnya keluargamu yang sekarang gitu apa karena memang hubunganmu kayak gitu? Oh enggak lah, kalau yang masalah keluarga nggak ada nyatu sebenarnya. Kenapa Jakarta? Karena Medan kering. Anak Profesi kau ini kering lah di Medan ya. untuk perputaran uangnya sama anak mudanya juga kering gitu. Semuanya di sana panas-panas teh ayam. Iya, mau uang tapi nggak mau kerja. Masih muda nggak mau dia sampai begadang-begadang gitu untuk ngelakuin sesuatu yang menghasilkan. Ya. Masih aku kan itu. Pengen duit cepat lah. Iya. Pengen duit cepat. Tapi memang bukan itu memang hal umum sih Bro. Di Medan itu. Di Medan. Di Medan. Bukan di Indonesia.
Tapi kayaknya di semua juga, semua tempat. Iya. Ya loh. Kan? Berikut lagi nih. Ini masih ya. Nanti kita cut. Nah, ini masih aman. Oke. Lagi. Enggak. Jadi udah nggak apa-apa kan ada ini. Oke. Jadi di Medan itu anak muda itu anak alien bukan itu semua. Ya kenapa kau bilang alien? Anak muda Medan mana yang apa namanya menurutmu visioner? Ada nggak? Yang kita lah. Masih ada kok. Bro, circle kita beda. Kita sama nih. Cuman kan kau di luar punya circle yang beda, punya circle yang beda. Circle di Medan yang mana? Cuma emang yang circle itu pindah semua sama semua. Sama semua beda. Iya. Yang mana? Coba. Yang cabutnya adalah orang-orang yang berani. Iya. Nah, cuman yang kita masalahkan adalah kenapa setiap kali orang yang berani harus cabut? Berarti karena medannya, bukan karena orangnya. Kan gitu. Kenapa harus cabut dulu? Baru kita berpikir cemerlang. Kenapa nggak pas di Medan? Berarti kan karena medannya. Kenapa Jakarta? Kenapa Jakarta? Kenapa pilih Jakarta? Ya. Kenapa nggak Jogja? Kenapa Jogja? Biar hidup aja hidupku gitu. Kalau Jogja terlalu santai. Enak kali ya. Iya, enak kali. Aman sih memang. Biar hidup aja hidupku. Ngelihat orang kesibukan manusia terus segala macam ya, terus nongkrong di tempat-tempat yang dulu belum kita tongkrongin kan, yang selalu ada di TV atau di mana mungkin kita rasa pengen. Jadi ya udah Jakarta. Mana lagi? Ke Jogja ngapain lagi? Udah pernah. Tapi menurut aku Jakarta ini termasuk kota yang memang menuntut kita harus lebih kerja keras sih. Iya, ada itunya. Iya, ya. benar. Ada memang. Ada faktor untuk dipus kita. Ada faktornya memang. Iya. Ibarat apa? Kita mencoba ini, ada sungai yang deras, ada sungai yang ini. Ini juga ya. Ini termasuk sungai yang deras ini. Wah, ini paling deras itu. Harus kita ikutin ini. Medan, Kalau Jalan PC. Medan, ya mana ya bang? Parek lah, nggak ada. Parek sampai ke rumah lah. Kali dibilang kali. juga ya, Pak. Itulah makanya dulu, nggak dulu lah. Sekarang nih, kalau misalnya aku bukan kalian lah ya. Kalau misalnya ada orang baru di Medan gitu, minta kerjasama atau mau makan dari Musi, itu aku tutup pintu. Ya kenapa nggak mau kasih? Ya, kok Karena ini dia orang Medan. Sesimpel itu. Karena dia orang Medan. Aku tahu kapasitas semangat kau, aku tahu. ya kan nggak bisa juga kok judge semua orang Medan kayak gitu sama yuk. Aku kan ngomong kayak gini bukan karena aku baru ngalamin sekali dua kali, Dok. Udah ratusan kali. Udah ratusan kali, hampir semua kayak gitu. Jadi daripada aku buka pintu terus aku kecewa lagi dan gak ada yang menjamin kalau aku gak bakal kecewa, Oke. mending aku tutup aja sekalian. Orang Medan. Orang Medan. Jadi kalau misalnya ini ada orang Medan pindah KTP. Ya, kan orang Medan. Ya, kalau kata dia, kalau udah pindah berarti dia kan beda berarti kan. Berarti dia orang yang berbeda tuh kan. Kalau kau orang Medan ke Jakarta kau, terus bang aku mau makan dari Musi, enggak. Walaupun pindah apa dia? Walaupun Warna pindah apa ini? Dan pindah ke Dukcapil. agama ya enggak. Iya, oke. Enggak kalau udah orang Medan, Dot. Sumpah mati aku, Dot. Iya. Terang-terangan gue bilang. Ingat itu WI. Soalnya aku bilang ini bukan cuma di podcast doang, di podcast ini ya. Iya. Aku ngomong Di di tongkrongan ada juga orang nanya aku kan gini. Kau bilang sama abang-abangan semua, aku bilang. Gak ada satu orang pun di Medan sana, di Medan ini pada posisi lagi di Medan kan. Di Medan ini yang bakal aku kasih makan dari musik. Gak ada. Aku tahu orang Medan tuh jago-jago bermusik, cuma mereka nggak tahu jualan, sama nggak ada semangat jualan. Nggak tahu jualan. Serba malas semua. Nanti komunitas punya lagu nggak mau nge-share, nggak mau nge-repost setiap hari, awak-awak juga anjing. Tapi uangnya mau, tai kau lah. Nggak lah, Dot. Jadi untuk kedepannya ini yang langkah mau kau ambil ini bakal tetap jadi konten kreator juga. Ya, plan mula ke depan. Dan mau ke depan. Rencanamu. Atau bakal ada ngubah kayak buat manajemen baru kayak gitu. Enggak, manajemen udah ada kan MCBH kan. Oh iya MCBH ya. Apa tuh kepanjangannya tuh? Money can buy happiness. Wah, uang Kebahagiaan. bisa membeli kebahagiaan. Gitu. Nah, Kadang enggak juga. Kadang enggak juga. Mana kadang enggak Bisa juga. lah. Kita real lah dong. Iya kadang enggak juga.
Betul juga. Ya ada yang nggak juga memang, cuman kan Ada teman benar kita juga gitu loh. Ada teman kita. tanpa uang bahagia, cuman modal. Gitu. Jadi paling aku mau ngembangin itu lah MCBH itu. Itu plan ya. Kalau mimpi kau yuk. Itu mimpiku lah. Itu kan plan kan Enggak, memang itu mimpiku. sampai Sambil ini mana plan. Jadi sampai titik di mana MCBH nanti udah besar dan jadi apa ya? Jadi kantor kreatif yang bisa mandiri lah. Tapi MCBH ini bisa, ini termasuk ini juga kan, maksudnya kayak apa sih? Bisa dibilang Apa? kalau misalnya kita mau platform musik ya apa? Iya. Publisher. Publisher ya? Iya, publisher. habis itu apa tuh? Tempat orang supaya ngurus hak cipta mereka dan segala macam supaya Oh, udah bisa ya berarti ya? lagu Kayak mereka, MCBH ya? lagu mereka dari Spotify, Instagram. Rumah produksi bukan itu? Enggak lah, itu kan Nggak lah, beda kalau lah. rumah produksi, Rumah ya produksi beda, rekaman kan? Bukan sebenarnya rekaman. bukan. Nah, tuh guys, kalau kalian memang ada lagu yang pengen mau dimasukin ke platform musik, Harus bisa. Harus kan? Enggak, Bebas. malah Enggak. dilarang Bebas. hip hop. Ah? Iya, hip hop Medan maksudnya. Oh, Hip hop Medan dilarang masuk. Tapi kalau kalian ada metode, Rata-rata JBL lo kan? Ya kan MCB ya, tapi kan mereka bukan hip hop. Oh, iya. Mereka dancer, MC kan gitu. Ya kan? Mereka nggak hip hop. Di hip hop kan iya gitu. Di rap kan iya. berarti semua bisa masuk kecuali hip hop Medan, Iya, benar. Semua bisa masuk kecuali rapper Medan. rapper Medan. Kalau Iya. dia belum jadi rapper nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia nanti udah enggak, masuk, maksudnya kalau dia genre reggae atau pop itu bisa masuk lah. Bisa. Ya. Kayak Fayo kan. Berarti dia dendamnya masih bukan ke Medan ya, lebih persempit lagi bro. Aku dendamnya Hip hop Medan gitu kan. sama Timpaknya lah. iya tipisnya semangat dan rasa dengki orang-orang Medan. Hip hop Medan. Hip hop Medan, sorry ya hip hop Medan. Gitu. tuh ya guys, kalau misalnya ada ya lagu-lagu kalian yang pengen masuk ke platform musik, bisa melalui MCBH. Ya. Gak pala sih. Terakhir. Apa itu? Gue kasih lah dulu pesan-pesan, saran buat kawan-kawan Gen Z yang mau merantau lah. Apa yang harus dilakukan nih? Yang mau merantau tujuannya? Apapun lah, berkarir, kuliah. Aku merantau kuliah nggak tamat loh. Oh. Aku bisa tamat kan gitu. Aku merantau kuliah nggak tamat. Oh. Gagal aku merantau ya. Masuk orang yang gagal gitu loh. Lah tamat kan? Nah, ada yang gagal ya. Apa Aku nggak ngerantau aja nggak tamat. Tapi ini tamat anjing. Tamat doang cuma ya tahu. Ya kan di Medan. Iya. Apa besar-besar? Gak bisa lah. Apa ya? Karena yang berhasil nih dari segi kuliah, berkarir termasuk sejauh ini sukses lah. Yes. Amin lah. Lancar kan? Alhamdulillah. Ya, pesan-pesan untuk yang mau berangkat atau setelah berangkat ya. Atau lagi di sini nih. Atau lagi di sini Atau ya. lagi berjuang lah. Yang pertama, kurang-kurangi tidur siang. Lebih bagus kok cari kerjaan lain yang bisa jadi yang bisa jadi passive income daripada kok tidur. Kalau nongkrong, Kalau nongkrong tapi ada yang dibicarain nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau nongkrong nggak ada yang dibicarain, mending kok malam nongkrong daripada siang. Siang kok cari sesuatu yang bisa jadi passive income. Oke. Jangan malam. Malam nongkrong kau. Walaupun itu nyuri besi. Walau iya, jangan kriminal lah. di mana di Jakarta nyuri besi? Medan lah gitu orangnya. Jangan, tapi serius. Aku nggak tahu ya, mungkin aku ngestelnya ini ke seniman lah ya. Iya. Iyalah keseniman lah. Kreatif lah. Nah, kalau yang lain nggak bisa aku dikte lah. Gitu. Ya untuk yang seniman kurang-kurangi tidur siang, jangan kayak orang kena gula, ya kan. Terus perbanyak begadang. Mumpung masih muda. Bro, mumpung masih muda, kau mau begadangnya pas kapan? Masalahnya pesan bapak awak jangan gue begadang ya Pak kata. Itu terus bang. Nah, kau bayangkan orang kasarnya gini, orang sukses mana di luar sana ya yang nggak begadang sih? Siapa sih yang nggak begadang? Waktu masih muda? Iya benar. Hah? Nggak tahu juga sih aku. Boleh begadang. Pasti nggak ada le. Pasti mereka mikirnya Pas itu yang kayak kata lagu Rome Rama, begadang jangan begadang. Enggak, ini Kalau ada ada sama orang bercanda. Pas lah Pak. Benar kan? Benar. Serius. Kalau ada artinya kan? Waktu masih muda, mending le perbanyak begadang.
Kalau ada Mikir. artinya lah ya. Kalau ada artinya lah. Iyalah. Nah itu kan pas kan bilang kan lagu-lagu Ada begadang yang gak ada artinya tapi memang harus begadang. Mabuk. itu Itu kadang-kadang perlu. Perlu juga memang. Perlu. nggak perlu, enggak perlu. Nggak, serius. Ayo. Perbanyak begadang lah. Jangan Kurangi. tidur siang, perbanyak begadang. Ya, sama kurangi perempuan. Kurangi perempuan. Itu pesanmu ya? Kurangi main perempuan lah. Kurangi memang perempuan. Iya. Walaupun Nanti kalau udah ada duit ya baru main perempuan. walaupun ada kejahatan narkoba, alkohol, Nggak masuk. judi, tetap berarti yang Masa gue bilang jauhi narkoba? Sudah pasti. Ngapain? Iya, itu udah pasti. judi gitu. Kenapa mesti perempuan? Itu nggak harus berantem, bro. Itu nggak harus berantem itu. Ini kan gimana? Di mana pun. Lu, Iya, cuman kan jauhin perempuan. Maksudnya kata Iya, Iya, lu. Benar. apa maksudnya? Kalau judi kan dia kayak mana ya? Nggak perlu dibahas gitu loh. Ngerti kan? oke. Jauhi perempuan. Ada orang yang baru kerja sipil gitu. Apa nih? Udah akhirnya duitnya habis ke perempuan. Cuma oh iya benar. Ada itu memang orang yang memutuskan merantau ke kota yang maksudnya menurut dia itu kayak kayaknya ini bebas. Banyak cewek-cewek Iya. nih Nggak, yang tapi bisa tujuannya merantau itu kerja juga kan gitu kan? iya, sama orang tua alasannya. Iya. Tapi pada intinya dia mau cari nih. Nggak gini yang aneh kan? Aku kerja di kota inilah di sana banyak cewek-cewek. Kamu udah nggak make sense. Aku Iya. kerja di kota inilah di sana banyak cewek-cewek. Habis Udah, uang kau. habis. Kau belum punya uang tapi udah main cewek habis. Kayak kata pesan ini Gus apa? Gus Aldo. Apa tuh? Apa? Apa? Keduduk yang kata apa? Terbentur. Oh, terbentur, duduk. Nggak terbentuk. Terbentuk. Awas terduduk. Ya gitulah. Apa tadi? 3 lah ya. 3. Kurangi tidur siang, Ya. begadang, Banyak banyak-banyak begadang sama jauhi perempuan dulu. Nanti kalau udah dapat duit baru main baru perempuan. lah main perempuan. Ya. Ya udah ya, ada lagi. Udah. Sip. Udah, Oke. Oke ya. Oke, sampai di sini podcast hari ini. Semoga kedepannya kita para perantau dan apapun yang kalian ingin capai, semoga lebih semangat lagi. Semangat Haleluya. buat para perantau. Thanks ya, Lek. Thank you. Thank you. Nang terus.